Selamat sore Pak Sil. Selamat sore Kakak John. Hari ini ada perubahan, ada baca di berita media ya mengenai perubahan kebijakan gubernur Betul, untuk perubahan tiket yang ke Taman Nasional Komodo. betul. Katanya ditunda, nanti pelaksananya tahun depan. Menurut Pak Sil bagaimana tuh? Ya, saya kira ada dua hal yang saya perlu tanggapi dari perubahan kebijakan ini. Pertama, penundaan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi kemarin itu sangat tidak matang atau bersifat prematur. Sayang sekali bahwa kebijakan yang prematur ini yang tanpa melalui analisis yang komprehensif dipaksakan untuk diberlakukan. Efeknya kemarin itu Pak John ya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kita tahu gelombang resistensi, gelombang suara protes dari masyarakat sipil di Manggarai Barat cukup kuat. Tapi sayangnya meskipun ditentang habis-habisan oleh masyarakat sipil, pemerintah provinsi tetap ngotot, tetap pada pendirian untuk memberlakukan itu kebijakan itu per 1 Agustus 2022 kemarin, yang hari ini diubah atau dalam bahasa pemerintah provinsi diberikan dispensasi sampai tanggal 31 Desember 2022. Yang kedua, saya kira masih berkaitan dengan poin satu. Ini ada semacam sebuah pembohongan publik sebetulnya. Karena pemerintah dalam merespons aksi-aksi publik kemarin mengatakan bahwa mereka sudah mensosialisasikan, mereka telah mendialogkan rencana itu, bahkan presentasi kajian dari para ahli juga sudah dibuat. Ternyata kebijakan ini kelihatannya masih pincang karena tidak punya basis regulasi yang kuat, kemudian ada banyak hal yang tidak diakomodasi dalam kajian itu, sehingga menimbulkan resistensi yang masif dari publik. Nah, dugaan saya akibat kuatnya gelombang protes ini, maka ya sesuai dengan bahasa Kadis Pariwisata tadi, berdasarkan arahan teknis dari Presiden, maka kebijakan itu ditunda. Jadi dua poin itulah yang menjadi catatan saya, dan saya kira mungkin banyak juga publik, bahwa resim yang berkuasa saat ini, pemerintah provinsi saat ini uh, telah gegabah mendesain dan memberlakukan kebijakan kenaikan tarif ke Taman Nasional Komodo. Kemarin dari 200.000 ke 3.750. Kemudian yang kedua, saya kira secara moral memang ada semacam unsur pembohongan publik di situ Pak John. Selamat sore Kakak John. Selamat sore. Ya, saya kira ini momen yang tampan untuk kita sedikit berbincang situasi politik terkini, Kakak John. Ya. Seperti pemberitaan di media hari ini, pemerintah provinsi sepertinya menunda pemberlakuan kebijakan menaikkan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo, khususnya ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Katanya dispensasi kembali ke harga normal itu sampai tanggal 31 Desember 2022. Kira-kira apa yang Kakak John bisa baca dari perubahan pemberlakuan Oke, yang saya kebijakan lihat ini? sebenarnya gubernur sebetulnya merespon dengan baik tuntutan dari pendemo, dari para pelaku pariwisata. Ya, Jadi, tetapi saya melihatnya itu 50-50. oke. Karena tidak menghapus, tapi hanya menunda. Ya, dia kembali bersikuku untuk memulai pada 1 Agustus, kemudian ada perubahan, mungkin ada penekanan sana kemari, sehingga nanti ditunda. Oke, Tapi bahwa tetap akan berlaku berlaku persis. setelah Desember tahun ini. Ya, Satu. Yang kedua, saya dari sisi publik sebenarnya tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di dalam sana. oke. Ya, di Ya, publik hanya menerima, oh ada perubahan harga, oh akan ada pemasukan besar, oh kok ada gejolak dari para pelaku pariwisata, oh, sebagian lagi dari publik ini juga yang bukan pelaku pariwisata, kok kenapa begitu? ya, Tapi umumnya publik melihat akan ada perubahan dari harga, dari barang mahal yang kita miliki satu-satunya. Nah, oke. kemudian yang ketiga saya melihat ini Pak Zil, di dalam sana rupanya tidak ada kekompakan. Ya, saya Apa, melihat mengapa itu terjadi? ya, saya melihat ini gubernur memang mungkin terlalu cerdas ya, atau terlalu cepat yang ingin mengentaskan kemiskinan di Ya, NTT ini, ingin supaya lebih cepat lebih cepat. maju. Oke. Nah,
Tapi persis. dia tidak diimbangi oleh stafnya yang bisa mendukung beliau. Oke. Tekan garis 2 di bawah. Selamat sore, Kakak Stanis. Selamat sore. Bagaimana kabar? Baik, kabar baik. Baik, saya kira ini momen yang tampan untuk kita bincang-bincang sedikit terkait dengan situasi politik terkini. Hari ini pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Dinas Pariwisata menegaskan soal penundaan pemberlakuan kebijakan menaikkan tarif ke Taman Nasional Komodo yang kemarin sudah berlaku mulai 1 Agustus, tapi hari ini ditunda sampai tanggal 31 Desember 2022. Apa yang Kakak Stanis bisa baca dari penundaan semacam ini? Kenapa bisa ditunda? Oke, baik. Yang pertama saya pikir begini, ya mau pertegas satu hal dulu bahwa saya kira apa yang terjadi hari ini bahwa melalui pengumuman resmi di media itu berarti mereka sudah kembali ke jalan yang benar. Oke. Saya menerjemahkan bahwa selama ini memang sedang ada di jalan yang sesat. Oke. Itu satu. Di jalan yang sesat. Satu. Hal yang kedua bahwa yang masyarakat tolak selama ini kan bukan soal timingnya tidak tepat atau kurang tepat. Ya. Bahwa per 31 Desember itu pun kalau diberlakukan per 1 Januari, saya kira saya masih on my position. Oke. Saya masih menolak kebijakan itu. Tetap konsisten menolak. Konsisten menolak karena ini akan merugikan banyak sektor. Ini bukan soal pelaku pariwisata saja, tapi ada sektor pertanian yang mesti dipikirkan, pengusaha-pengusaha kuliner, warung-warung kecil dan seterusnya. Oke. Selain daripada skema pembagian profit juga tidak fair. Tidak fair, Itu satu. Yang kedua, bahwa saya kira mereka terselamatkan dengan keputusan hari ini. Karena kalau tidak masyarakat pasti akan melapor ini ke KPK sebagai praktek pungli karena tanpa dasar hukum mereka buat pungutan tanpa dasar hukum di Taman Nasional Komodo. Tapi beruntunglah mereka sudah cepat tobat saya kira. Apakah pemerintah provinsi selama ini menyadari bahwa mereka berada pada jalan yang sesat sehingga hari ini kelihatannya mereka kembali ke jalan yang benar? Saya kira itu hak mereka dan soal mereka. Oke. Tapi kalau saya sebagai masyarakat melihat bahwa mereka hari ini akhirnya kembali ke jalan Kembali yang ke benar. jalan yang benar. Dan saya ucapkan selamat kembali. Oke. Menurut Kadis Pariwisata dalam 5 bulan ke depan ini akan adakan dialog yang intensif dengan pemangku kepentingan, terutama dengan pelaku pariwisata terkait dengan pemberlakuan kebijakan menaikkan tarif ke Pulau Komodo dan Pulau Padar ini. Apakah ini artinya pemerintah tidak terlalu peduli dengan tuntutan masyarakat, terutama pelaku wisata untuk menolak kenaikan tarif ke Taman Nasional Komodo ini, Pak Stanis? Oke, saya kira begini, sepanjang ada argumentasi yang memang konstruktif untuk semua pihak, saya kira juga kalau memang ada proses sosialisasi sebelum tanggal 31 Desember itu ya, di sana saya kira sikap kita juga bisa terima, bisa tolak. Tapi kalau hari ini hanya mengatakan dispensasi atau apa sampai apa, saya kira juga kami masih di posisi kita lah bahwa kita menolak. Kalau skemanya masih seperti ini, tetap kita menolak. Tapi kalau ada ruang-ruang diskusi yang memang menurut saya ada alasan yang memang konstruktif dan adil. Saya mau tanya Pak Stanis nih, selama ini kan membela kepentingan para pelaku pariwisata ya. Nah, dengan ada kebijakan baru ini, semacam perubahan, apakah Pak Stanis berani mengatakan bahwa sebenarnya gubernur ini gegabah? Atau boleh dibilang stafnya di kantor gubernur di Kupang itu ada kebodohan, tidak mengenal regulasi yang bagaimana seharusnya? Boleh dikatakan begitu? Saya mungkin kalau bahasa saya lebih dari semua itu, lebih dari gegabah, lebih dari bodoh. Karena begini, yang miris saja buat saya begini, bahwa pertama seluruh pelaku pariwisata kan menolak ini, tapi gubernur dan pemprov lah memaksa ini, bahkan sampai harus ada berdarah-darah. Tapi kemudian mereka kesannya mereka apakah dipaksa dalam tanda petik membuat pernyataan yang kontroversial bahwa mereka mendukung. Lah giliran seluruh pelaku pariwisata katakan mendukung, kok malah baru nyadar gitu, kembali lagi ke jalan benar. Ada apa? Ya oke. Itu gubernur pilihan Anda loh ya, waktu pilkada yang lalu. Iya betul, dia gubernur saya dan saya memang sangat fans berat. Apakah sekarang Anda memaafkan beliau? Sebenarnya selain dari memaafkan, sesungguhnya saya sangat berharap bahwa beliau segeralah kembali ke jalan yang benar karena kita akan masih mau usung di next period ini. Oh, berarti selama ini dia di jalan yang salah ya? Iya, saya tetap fans beliau berarti. Kalaupun lupakan soal partai. Ini soal Stanislaus Stan pribadi dan beliau ya. Ya, terima kasih Pak Stan. Masih di Ketua Perindo Manggarai Barat ya. Siap.
Ya, semoga aspirasi rakyat tetap dibawakan ke Oh ya, publik ya. saya kira masyarakat adalah segala-galanya lah dalam hal ini ya. Oke, terima kasih Pak Stanis. Terima kasih. Selamat sore.